Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini saya akan membahas hadis-hadis tentang masalah kuburan. Saya pilih hadis ini karena mengenang Gurutta almarhum yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dan pengesini natasalanna sehingga mendapatkan tempat yang layak di sisinya insyaallah taala. Amin. Nah, hadirin yang kami muliakan, faqad rawal Bukhari fi sahihihi. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik ini radhiyallahu anhu, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasulullah? Al-'abdu idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla wa zahaba anhu ashabuhu hatta innahu yasma'a qur'ani 'alihim. Seorang hamba atau seorang manusia, idza wudi'a fi qabrihi, apabila telah meninggal dan dimasukkan ke dalam kuburan, wa tawalla wa zahaba anhu ashabuhu, dan telah berpaling dan pulang itu ashabuhu, keluarganya atau temannya atau sahabatnya atau tetangganya, artinya pengantarnya orang itu pulang dari mengantar. Artinya setelah orang yang meninggal dunia ini dikuburkan dan pulanglah para pengantarnya, keluarganya dan lain sebagainya, hatta innahu yasma' qur'ani 'alihim. Orang yang meninggal dunia yang dalam kuburan itu mendengarkan bunyi sandalnya orang yang pula meninggalkannya. Artinya nang kalingo ni sandala atau matewe kullisu ni boleh kiburu. Kemudian atahu malakani, dia didatangi oleh dua malaikat, itu Munkar dan Nakir ya. Faqadahu, kemudian kedua malaikat itu mendudukkannya. Lepas ulang ero tomatewero. Fayaqulani lahu, kemudian kedua malaikat itu berkata, batona itana ini ero tomatewero, ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad. Ditanya itu orang meninggal dunia oleh dua malaikat, mataqulu, apa yang engkau katakan pada laki-laki ini yang bernama Muhammad? Artinya Nabi Muhammad yang dimaksud ini. Bagaimana pendapatmu tentang ini laki-laki yang dinamakan Nabi Muhammad? Mungkin Nabi Muhammad diperlihatkan ya, karena ini adalah alam gaib.
Fayaqulu, dia berkata, asyhadu annahu abdullahi wa rasuluhu, saya bersaksi bahwa laki-laki ini, orang ini adalah annahu abdullah, Muhammad itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan Muhammad itu adalah utusan Allah, suruna pun Allah Ta'ala, nabinya pun Allah Ta'ala. Itu kesaksian orang yang meninggal dunia. Nah, kemudian fayuqalu, dikatakan itu kepada orang yang meninggal dunia, maka dia malaikat itu dikasih tahu itu orang meninggal dunia, unzur ila maq'adika minan nari abdalakallahu bima bihi maq'adam minal jannah. Unzur ila maq'adika, coba lihat itu tempatmu, itena sangon ramu rohe, lihat tempatmu di neraka. Abdalakallahu bihi maq'adam minal jannah, tapi nasilai pun Allah Ta'ala surga. Artinya ini hadis seakan-akan orang yang meninggal dunia itu dipancing karena keron ramu matu he, oko matu narake ko monro, tapi alhamdulillah nasilai pun Allah Ta'ala on ramu, kamu tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka, tapi kamu nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena Anda mengakui Nabi Muhammad sebagai hamba dan rasul. Itu orang-orang mukmin ini ya, toma tapai tanai makoy, dikasih tahu seperti itu. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'ahuma jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fara'ahuma jami'an. Itu orang yang meninggal dunia, dia lihat keduanya itu. Naitani surga, nitatoni neraka. Nah, jadi itu diperlihatkan kami surga dengan neraka. Kadang kapal surga ke neraka he. Ah, kemudian wa ammal kafiru awil munafiq, adapun orang-orang kafir atau orang-orang yang munafik, fayaqulu la adri, ketika dia ditanya siapa laki-laki ini, dia mengatakan la adri, saya tidak tahu siapa dia, saya tidak tahu siapa itu. Kuntu aqulu ma yaqulun nas, saya cuma berkata apa yang dikatakan manusia. Betul nak ciu-ciu mah iya agi-agi na pauto tahu pau. Makanya fayuqalu la daraita wa la talaita, dikatakan itu kepada orang kafir, maka dia malaikat la daraita wa la talaita, dia gaga misangiko kaciu-ciu bawamu. Kemudian dia gemiseng, kemudian kamu juga cuma ikut-ikutan. Seharusnya Anda belajar, seharusnya Anda meneliti, seharusnya mempelajari bahwa bagaimana Islam itu. Ya kau bicara kosarananya, ipawa gitu kapiri matu maka ada matu bawa mi digaga napu. Sembar na cilur, sembar na jama. Nah, orang yang seperti itu yang tidak bisa menjawab ketika ditanya siapa ini laki-laki Muhammad ya. Nah, dikasih tahu seperti itu. Dikatakan la daraita wala talaita, digaga misangiko. Kenapa Anda tidak belajar sewaktu hidup? Kenapa Anda tidak mengikuti orang-orang yang baik? Sembarang itu melu macin rolai. Summa yudrabu bimutraqatin min hadidin baina uzunaihi. Kemudian orang yang tidak bisa menjawab pertanyaannya kedua malaikat ini, yudrabu bimutraqatin min hadidin, dia dipukul dengan palu. Le palu-palui hadirin yang kami muliakan. Mana apa namanya? Min hadidin, palu-palu itu terbuat dari besi. Pernah saya membaca satu riwayat, ya ro palu-palu ibu, pak palu-palu nero, sorry monriro, saking besarnya dan dahsyatnya itu, seandainya gunung palu-palu mancajiawi ro palu agasan na ulu agasan na bulu saking kerasnya itu palu-palu na sorry monri matu di mungkar nakir. Apanya yang dipukul palu? Baina uzunaihi, antara dicilin dua dicilin ya, berarti rupan nak palu-palu atau imunrin nak atau koyase palu-palu ulunna, antara ia dicilin di telinga kanan dengan telinga kiri. Mungkin saja di palu-palu koyolo mungkin saja di atas ini antara dulu, mungkin juga dari belakang. Kemudian hadirin yang kami muliakan,
fayasihu sayhatan yasma'uha may yalihi illa tsaqalaini. Kemudian dia berteriak, itu orang yang dipukul palu berteriak, teriakannya itu sangat keras, didengarkan oleh apa yang ada di dekatnya, kecuali dua kelompok, manusia dan jin dia tidak mendengarkan, tapi binatang bisa saja mendengar. Nah, hadirin yang kami muliakan, dalam hadis ini persoalan masalah kuburan, pelajaran apa, faedah apa, manfaat apa yang kita mau ambil dalam hadis ini tentang hadis yang berbicara masalah kuburan. Yang pertama, isbatu sima'il mayyiti qar'ani alima yadfanuhu idzan sarafu min dafnihi. Pelajaran yang pertama bahwa ditetapkan dalam hadis ini bahwa ternyata orang-orang yang meninggal dunia itu dapat mendengarkan dalam kuburan. Maringkali itu tomatibu pala laki buruk, terutama ko baru-baru lemah, orang-orang yang mengantar jenazah itu ke kuburan, dia pulang, itu jenazah orang meninggal itu mendengarkan bunyi sandal tak kalau kita pulang. Nah, jadi itu yang kita ambil pelajaran pada subuh hari ini. Nah, ada Qur'ani Ali, ada hadis yang mengatakan kita dilarang pakai sandal masuk pekarangan kuburan ya. Nah, jadi dia nak ditemas sandal atau kuburu dan hadis inilah juga yang dijadikan ulama sebagai landasan bahwa boleh orang pakai sandal kalau ke kuburan. Buktinya nangkalingo ni sandal atau matewe ikutumade na artinya apa? Dia mungkin nangkalingo ni sandal atau bineng itu mas sandala. Nah, ini hadis ini ya. Jadi makanya kita tidak boleh juga terlalu fanatik bahwa jangan begini, jangan begini. Nah, jadi makanya para ulama kita ini mani jadi kong kato dia melo mas sandala atau mempakarangan laki buru kita harus hargai. Memang ada hadisnya, tapi kalau ada orang yang pakai sandal silakan, tidak jadi masalah. Karena ini pemahaman ulama kita seperti ini bahwa sehingga dibolehkan pakai sandal gara-gara ini panangkali nguni sandal atau tomati. Iya mi komega dori sandal lalu ki. Ay tak kada taribunya aja yang penting mengamalkan hadis, bukan seperti itulah. Hadis. Kemudian manfaat yang kedua dari hadis ini, isbatu su'alil mu'mini fil qabri. Menetapkan, hadis ini menetapkan bahwa orang-orang yang beriman nanti itu akan ditanya di dalam kuburan. Itu tadi buktinya kan, dia ditanya, apa pertanyaannya? Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad, bagaimana pendapatmu tentang ini laki-laki? Karena ada juga mengatakan siapa nabimu, marrabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa imanmu, kan ada yang seperti itu. Nah, ya kok orang-orang yang beriman itu yusabbitullahul bil qauli sabit. Allah akan memberikan petunjuk supaya dia bisa menjawab pertanyaannya malaikat munkar dan nakir. Wa hadza la khilafa fihi bainal muslimina. Ini tidak ada perbedaan di kalangan para orang muslim. Dan juga orang-orang kafir, orang-orang munafik juga ditanya. Nah, ada yang mengatakan magine tanai dari semua makanan atau masalah kedo, ditanya supaya dia bisa merasakan kepuasan. Kaku calawawan mi kalaga itu salata ya aku kupurin neli tanai ini senap pali pajinai kan ini semewa agak melume wana salami makku kan seperti itu tuh. Kan orang bertanya kenapa mesti ditanya, karena dia kan sudah kafir, dia sudah munafik. Calawawan ni pajinai menikuti. Salah satu jawabannya supaya bisa memberikan kepuasan kepada itu si terdakwa. Aja ni calaba kupuran letan ini sengai pajinai no ipalu-palu ini ulumu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, pelajaran yang kita ingin ambil atau manfaat dalam hadis ini, isbatu na'imil qabri. Dalam hadis ini menetapkan bahwa ada ternyata nikmat kubur. Wa kadzalika azabul qabri, begitu pula juga kita harus mengakui bahwa ada namanya siksa kubur. Walam yunkir zalika hadun yuqaddu biqaulihi abral quruni
sabiqah. Ini pendapat ulama-ulama dulu itu. Tidak ada yang mengingkari bahwa ada namanya siksa kubur. Nanti di belakang ini baru mengatakan agak pimecalla pak mati nih. Itulah muncul istilahnya orang Bugis agak bulu agak macalla. Tapi yang jelasnya hadis ini menetapkan bahwa ada siksa kubur. Salah satu siksa kubur itu tadi kan Ipalu-palu ulun. Nah, kemudian pelajaran lagi yang kita bisa ambil dalam hadis ini, allazi yas'alu fil qabri malakani. Adapun orang yang bertanya, yang menanya itu orang yang meninggal dunia, irotan itu mati dalam kubur, dua malaikat. Nah, dua malaikat dia ismu ahadihima munkarun wa ismul akhar nakirun. Nah, jadi dua malaikat yang bertugas untuk menanya orang meninggal dunia dalam kuburan, satu namanya malaikat mungkar, satu namanya malaikat nakir. Itu kan berjumpa. Nah, kemudian yang kelima, pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini adalah su'alul qabri yakunu anit tauhidi. Fa fihi bayanu izami sya'ni tauhid. Pelajaran yang kelima dalam hadis ini bahwa yang dipertanyakan itu siapa namanya? Malaikat adalah persoalan masalah tauhid dan persoalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita naik ini ke puammu, ini ke nabimu, itu menunjukkan bahwa kalimat tauhid itu adalah besar sekali Pak, agung sekali manfaatnya. Makanya tak gurui la ilaha illallah. Karena kapan kita tidak bisa menjawab ini masih sakimat wasodumudin Allah Ta'ala. Nah, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mayyas'al fi qabrihi mayyus'alu fi qabrihi yang qasimu ila qismaini. Orang-orang yang ditanya dalam kuburan itu ada dua macam. Yang pertama mukminun mukhlisun muwaffaq lil ijabah. Yang pertama yang ditanya adalah orang yang beriman. Tau makanja tepatna, tau mitori pun Allah Ta'ala yang ditanya nanti di akhirat, maka dia muwaffaqul lil ijabah wa yubashsharu bi rahmatillahi wa jannatihi. Orang-orang yang beriman yang ditanya makanja tepatna, dia itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir. Sehingga setelah dia menjawab, maka dia fayubashsharu bi rahmatillah, dia diberikan berita gembira bahwa kamu akan mendapatkan rahmat Allah dan kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang kedua yang ditanya adalah ghairu mu'min, dia tidak beriman, orang kafir, orang munafik. Fayadillu anil jawabi fayubashsharu bi azabillahi wa su'i akibatihi. Ketika dia ditanya, dia tidak bisa menjawab, bahkan dia sesat, salah dalam menjawab, maka dia diberikan kabar gembira bahwa imelu ke pejini pacalang mabele pamasina pun Allah Ta'ala riku karena kamu tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat dan mungkar nakir. Nah, hadirin yang kami muliakan, persoalan masalah kuburan ini baik ditinjau dari segi masalah akidah maupun masalah ilmu fikih, sebenarnya bagus kita bahas. Pelajaran apa lagi yang kita bisa ambil dalam ilmu fikih ini? Ini tadi al-abdu iza wudiya fi qabrihi, apabila orang yang meninggal dunia itu dimasukkan ke dalam kuburannya, pertanyaan niga na kami na makanja patame teki burue. Kuburan di orang yang paling bagus memasukkan orang meninggal ke liang lahat itu adalah orang yang paling berhak mengimami dia. Niga kami namakannya keluarganya di atau orang alim. Jadi rumah kanja pasuruh ero, jangan orang sembarang itu. Jangan orang sembarang. Kenapa? Karena dia mau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya perlu itu ke rumah pasuruh ero,
Apa itu telah mappa suruh si bonanda itu mappano ya waki buru suruh kan asalnya mappa curu alina mappano ya waki buru tan itu mappampiat tanah yase. Jadi seharusnya pu iman pu kate no aja na sembaran no ya waki buru nah baru bilangannya ganjil. Nah, kalau kita letakkan orang meninggal itu apa yang kita baca? Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah, dengan menyebut nama Allah, wa ala millati rasulillah, dan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan kita menyerahkan orang ini, mengembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang beriman. Jangan sembarang. Ada juga hadis itu mengatakan malam yuqarib ahlahu. Ternyata de paling nawadding tidak boleh orang itu mapasuru kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri. Ya kupure mapacuru wanina dia nawaddi mapasuru. Kita bisa paham ini dia. Kalau orang sudah melakukan suami istri pada malamnya, tidak boleh dia yang dia nawaddi mapasuru. Nah, karena Rasulullah pernah berkata begitu. Ternyata qarib itu banyak artinya Bu Pak. Ada dua artinya. Ada yang melakukan tidak melakukan dosa, ada yang mengartikan tidak melakukan hubungan suami istri. Jadi pelajaran yang kita ingin ambil dalam hadis ini bahwa ya metoka bina makanja mapasuru to mapacingi to makurat dosana. Hanya to makana dengan dosana pada dengan to tanang ke dosana to mapacingi to makurat dosana. Kemudian yang kedua tidak melakukan hubungan suami istri, itu yang kasih turun. Kalau di dalam kitab sahih fikih sunnah pokoknya nigi pura melakukan hubungan suami istri jangan. Karena ketika meninggal Ummi Kalsum itu binina Utsman bin Affan anaknya Nabi tadi, Rasulullah mengatakan malam yuqarib ahlahu, ni gade na melakukan hubungan suami istri wanita silakan kasih turun ini Ummi Kalsum. Siapa yang tidak melakukan hubungan suami istri tadi malam ikono pasuru Ummi Kalsum. Makanya inilah hadis ini kalau dalam sahih sunnah umum ya tidak boleh dia nama di mapasuru itu pernah melakukan hubungan suami istri. Akan tetapi saya baca dalam buku fatwanya Syekh Ati Asakar itu Al-Fatawa min Ahsanil Kalam fil Fatawa, dia mengatakan ada ulama berpendapat bahwa makun raymi dina wadina pasuru. Jadi puima purma pasuru wanina to kayak di nuta to boleh jina pasuru ko pada namo roane ya miku makun re dina wadini. Ada pendapat begitu di ada pendapat seperti itu. Makanya ajalah sembaran no pasuru buki buru kemudian hadirin yang kami muliakan, kalau kita memasukkan jenazah itu ipatame to matewe itu umpamanya liang lahat ini di iki buru itu ipatama pulilo tangi makohe kita mampu ipatama pulilo tangi to matita ipatama pulilo tang ulun makohe baru menghadap ke arah kiblat. Nah seperti itu iya kumawatang ibu pak ipatama pulilo tak to matita ya sembarang ya kan goreng ipa matan mana kiburu ilutan to matan mana timbuk pada kiburu Cina terpaksa mungkin boleh timur di mato boleh watam di mato boleh rijawat di mato. Karena kenapa dalam keadaan darurat, tapi kami namakannya sesuai dengan sunnah itu kita pertama boleh lotang itu matewe nah perono apa suruh bilangan ganjil apakah 3 atau 5 tapi biasanya cuma 3 di kemudian termasuk pelajaran yang kita ambil itu ipangolo ko kiblae ipatitiwatang itu matita makohe patitiwatang itu matita. Karena kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al baitul haramu kiblatukum ahya'an wa amwata. Masjidil Haram itu atau Ka'bah, Masjidil Haram kiblatnya orang hidup dan orang yang meninggal dunia. Jadi makanya kong katumatita panguluwatang pangkangulurijang ini engkau karena biasa mau pangkangulutang itu matina. Jangan, karena selama ini mangkangulurijang itu mati yang katupami pangkangulutang. Salah satu katanya alasannya
ya kumangkang uluri jangi nasa tomatewe kan itu nanti ya leki surah amalata toh ya leki surah amalata kadang ke surah amalata mau baca he jadi kumangkang uluri jangi 5 kirina malai jadi kalau 5 kirita salah satu tanda-tandanya orang celaka nanti di akhirat ya koi pampengi surah amalana 5 kirina malai jadi kumangkang uluri jaki nasa 5 kirita malai makoy ya apa kumangkang ululu taki 5 kanata mampiai tapi kan akal mina pakai ro ini yang akal matui pakai makala pekuni kupuliawi malika kada ale kitamu laba no. Nah, jadi intinya mari kita pelajari apa namanya agama ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ini yang paling apa namanya jadi masalah kuburan itu jadi masalah kuburan ya komelo ki malam tomate karena ada 2 itu lubang kan ada namanya asyakku ada namanya lahdu liang lahat itu wirinne watangi goro itu yang dinamakan liang lahat kalau yang di tengahnya itu lubang mon ritange goro on ripatame tomate bukan liang lahat namanya itu tapi asyakku mana yang paling bagus adalah liang lahat jadi iya kumatadda mui tanai wirin lewat tangi kea napi pertama tu mateme kalau tanahnya umpamanya tanah berpasir sadiki runtuh lagi marutus sih ya kuna tangana nah seperti itu. Kemudian selanjutnya mana yang paling bagus katanya ada yang bertanya ya kega makanya iparipat tibi tawe idoni tawe rega aja idoni iya kami nama makanja ibu pajan dan idoni ki tidak usah kita pakai peti ini kalau kita meninggal dunia akan tetapi ada ulama kita yang membolehkan bahwa umpamanya makue iro kiburu iro berair itu kuburan iko patama kasih tomatewe monrang itu kawang itu makanya bagus kalau kita pakai peti. Nah, dan ada juga mayat itu umpamanya meninggal di Jakarta dikirim di sini kan ada petinya iya kami namakan jae Pak Bu bagi saya itu yang pertama ibuka petiner komelo lemah dibuka petinya karena jangan sampai itu menghadap ke atas si orang yang meninggal jadi dibuka petinya baru penguluatan itu matewe nah kemudian pesi lemak bawa nih si bawa petina daripada menjadi fitnah peku carana pesi lemak si bawa petina taruh tanah lalan petir supaya menguluatan itu matita. Kemudian selanjutnya setelah orang meninggal dunia itu dikubur ini persoalan ini membaca talqin. Bagaimana hukumnya mentalkinkan orang yang meninggal dunia? Saya membaca fatwanya Syekh Abdullah bin Baz ketika dia ditanya tentang masalah apa namanya talqin dia ternyata mengatakan bid'ah karena tidak ada katanya dalilnya. Makanya itu saudara-saudara kita itu dia mau baca talqin dengan alasan Rasulullah SAW tidak pernah melakukan. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan dalam kitab ini Sahih Fikih Sunnah ternyata ada dalilnya orang yang mentalkinkan itu. Dia cuma mengatakan Nabi Umamah, bahkan hampir mayoritas ulama itu mengatakan makanya aku talqin itu aku mati. Apa dalilnya? Ada hadis ini Nabi Sa'id Al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud dan yang lainnya. Agana sanabita laqinu mautakum qaula la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang meninggal duniamu kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi inilah yang dipahami para ulama kita ini. Cuma sebagian ulama mengatakan bahwa yang dinamakan talqin itu kita tuntun ipak guru itu mati. Ada yang mengatakan bahwa hadis ini sebenarnya ditujukan orang kepada orang yang sakarat, bukan kepada orang yang meninggal dunia, tapi orang yang sakarat yang
yang dituntun kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nigi kita ada dapat capuran na mati kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Nah, itu pendapat. Nah, ternyata ulama kita mengatakan bahwa keduanya boleh. Kalau di dalam kitab ini Al-Fiqhu Al-Fiqhul Wadi, dia mengatakan makanya koyala dua ditalkinkan ketika dia dalam keadaan sakarat, kemudian ditalkinkan juga ketika dia setelah meninggal dunia kalimat tauhid. Nah, dua itu. Makanya Abu Umama dia berkata bahwa kalau saya nanti meninggal dunia, talkinkan saya kalimat la ilaha illallah sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi saya cuma ingin berharap bahwa seharusnya ini bukan menjadi polemik di kalangan umat Islam. Dia pengewangi karena masing-masing kita ada dalilnya. Cuma kata dia sisa keluarga atau saudara-saudara kita muslim, dia terlalu merasa benar. Kalau ada orang yang membaca talqin di kuburan, dia ejek ahli bid'ah, jangan dong. Karena juga kan ada orang dalilnya, lakinu mautakum qaula la ilaha illa, ini dalilnya juga orang. Jadi makanya mari kita belajar bersamalah supaya kita bisa saling menghargai. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya yang kita ingin ambil dalam hadis ini, bahwa orang yang meninggal dunia itu sebenarnya hidup dalam kuburan dan bisa mendengar. Makanya itu ya kalau kiburue, kita tidak boleh duduk di atas kuburan. Makanya Nabi tak benengewat dingi kita sanggup untuk duduk di bara api. Lebih baik duduk di bara api daripada menduduki kuburan. Benengi yulet tulangi wara api, melebih tulangi wara api daripada tulangi kiburu. Kenapa? Orang meninggal dunia itu berbicara, japa kesibaan nanti tulangi kie. Makanya kalau kiburu aja tulangi kiburu, tidak boleh. Kemudian buktinya lagi bahwa orang yang meninggal dunia itu mendengar, itu tadi kan bahwa mendengarkan bunyi sandal. Buktinya lagi bahwa orang dalam kuburan itu mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke kuburannya korban perang Badar ya. Dia bertanya kepada orang-orang kafir yang meninggal dunia, hal wajadtum ma wa'adakumullahu wa rasuluhu haqqan, apakah kamu sudah mendapatkan muruntu nigana janjiku pung Allah Ta'ala si basuruna. Itu ketika Rasulullah bertanya seperti itu kepada orang yang meninggal dunia, termasuk Abu Jahal ya, ditanya pada dia sudah meninggal dunia. Umar bin Khattab mengatakan, kenapa anda tanya orang yang sudah meninggal? Dia maring kalinga. Bagaimana lagi caranya bisa menjawab Rasulullah meninggal dunia? Salah satu jawabannya kata Rasulullah, dia mendengar, tapi boleh jadi dia menjawab tapi kita tidak mendengar. Karena itu tadi hadis ya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yang selanjutnya nasihat yang kita ingin ambil dalam hadis ini. Nasihat yang kita ingin ambil dalam hadis ini yang pertama, itu tadi kan pelajaran, sekarang nasihat. Mudah-mudahan menjadi nasihat kalau kita mengaji. Makanya ya kalau kita mengantar otomatis kubur, ambil nasihat bahwa orang-orang yang meninggal dunia itu ternyata ada pengantarnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyita salasatun wa yarju isnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Kalau kita meninggal dunia, yang mengantar kita ke kuburan itu ada 3 macam. Telun rupa mantar akilo kiburuta. Yang pertama ahluhu, keluargata, wa maluhu wa ramparata, nantara ni utota dan lain sebagainya. Wa amaluhu, yang ketiga
Yang mengantar yang ketiga adalah amal ta. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Yang kembali itu tidak masuk dalam kuburan bersama kita dua. Kembalilah keluarga ta. Mati kipa namun pekona pujita beneta dena cocok kipa silamma. Hartata tidak masuk dalam kuburan. Tidak masuk dalam kuburan. Kemudian yang tinggal cuma amal ta. Amal tak, jadi amalata dua rupa. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nah, jadi inilah yang tinggal hadirin yang kami muliakan ya. Kemudian pelajaran lagi yang kita bisa ambil dalam hadis ini adalah perlu kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita nih. Mari kita menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh, supaya nanti kelak di akhirat nanti kita ditanya, kita akan mendapatkan petunjuk karena kita sebagai pengikutnya. Kemudian selanjutnya pelajaran yang kita ingin ambil, ternyata ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Nah, maka kuabu Pak ini tupatan tu ya. Sekarang ini napa pilih kifong Allah Ta'ala melo ki gamanyama lalaki buru atau meki pajinne palu-palu atau sorimun pun Allah Ta'ala. Makanya hindarilah hal-hal yang menyebabkan kita masuk disiksa dalam kuburan. Yang paling banyak orang disiksa dalam kuburan Bu Pak, masalah kencing dengan masalah namimah. Apa maksudnya masalah kencing? Masalah kebersihan. Ya rumatu roto magala etebe kubiri lalange dena ma bisa ya rumatu pajinne manang lalaki buru. Makanya mabisa ki kubur ki teme, maka lecubu ki teme ki seperti itu. Kalau tidak ada air kita bisa istinja pakai tisu, pakai batu dan lain sebagainya. Nah, kemudian misalnya namimah provokator, hati-hati ki di provokator napo di pala kita itu juga nanti banyak yang disiksa dalam kuburan. Itu kata Rasulullah. Nah, jadi makanya sekarang ini pada loki mai atau mapikiri bahwa apa yang kita buat di dunia ini, tepat kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda berbuat kebaikan, kita sendiri yang menuai kebaikannya. Tapi kapan kita berbuat kesalahan, maka kesalahan itu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menganiaya hambanya. Kemudian pelajaran lagi apa yang kita ingin ambil, hati-hati ki jaga keimanan tak jaga tepat tak. Jangan sampai kita berubah menjadi orang kafir, jangan sampai kita menjadi orang munafik. Kapan Anda jadi kafir, kapan Anda munafik, maka Anda akan mendapatkan siksaan nanti dalam kuburan sesuai dalam hadis tadi ini. Nah, oleh karena itu ada hal-hal yang dilakukan Bu Pak supaya selamat kita laki buruk. Yang pertama, rajin-rajin kita baca surah Tabarakalladzi biyadihil mulku sampai seterusnya di itu surah Al-Munjiyat kata Rasulullah. Nigi melo salama ala laki buru tabace wani Tabarakalladzi biyadihil mulku ayat pertama sampai ayat terakhir. Papa salama ala laki buru itu. Seandainya waktu tidak terbatas karena sudah lewat jam 6 ini, panjang pembahasannya. Kemudian yang kedua, rajin-rajin kita salawat, karena ternyata salawat itu dapat menyelamatkan kita dalam kuburan. Kemudian ada doa yang dibaca Bu Pak bari selamat kita laki buru di. Nah, itu yang kita baca. Kalau kita sudah membaca tahiyat terakhir di Quran ya tahiyatul mubarakatuh, Quran ini masalawat, sebelum kita beri salam ke kanan dan ke kiri, kita baca a'udzu billahi min azabi jahannama, saya berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, wa min azabil qabri, dan saya juga berlindung dari siksa kuburan, wa min fitnatil mahya wal mamati, dan saya juga berlindung kepada Allah dari jeleknya kehidupan dunia dan kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan saya juga berlindung dari dajjal. Kalau kita baca ini, insyaallah napas salama kipung Allah Ta'ala lalaki buru. Kemudian kalau di luar sholat bisa kita mengatakan
Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Karena Rasulullah pernah pergi secara kubur di angkanan kana naloma secara kubur nabita. Dia menunduk Rasulullah di kuburan, kemudian melihat ke langit. Setelah dia melihat ke langit, dia tunduk, kemudian dia mengatakan, a'udzubillahi min azabil qabri. Saya berlindung kepada Allah dari siksa kuburan. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendatangkan berkah pada pasalama kipong Allah Ta'ala. Ya, saya kira karena sudah lewat sebenarnya jam 6 di. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Ya rendangnya Mak, menjadi tanda tanya buat saya. Kalau bagaimana kalau sebagai non muslim, apakah timbul pertanyaan seperti Islam di dalam kuburan? Iya, non muslim. Iya. Dan yang kedua, lowi tayo ko ke buru degaga tahu di mapa suru. Iya. Banda ya ropakia goro nang kamu toka wadi nggak mapa suru tapi pura kak mapa curu. Ya. Jadi karena wita anak-anak imangnya anak-anak muda manang ia pernah dape wita ko ke buru kota mai mayate pure lemak Ni ka makoro. Lo wita kadangnya ko ke buru iya lo wita kadangnya ko ke buru Yeah. Jadi iya pa wita nak dape okoro ko pure pasuru kamu tewe. Iya. Jadi nadega kata wadi mapa curu, nah kebetulan pura kak mapa suru terpaksa ya pacuru Ya. Jadi di sinilah deto bagaimana kira-kira itu masalahnya itu kono. Iya. Pak dia nagaga Pak. Iya meniro pakai ke buru Iya. Iya, jadi kode wani manrasak. Iya. Apa terpaksa ya kebetulan ngapura kak mapa curu ya, tak apa boleh buat. Iya. Pada dalam keadaan terpaksa. Iya. Ya, terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, apakah non muslim itu mendapatkan pertanyaan seperti orang Islam? Itu kan tadi dalam hadis itu. Namun tu kapere, namun tu menepitan itu maka demi semua orang ini siapa laki-laki ini? Nah, pas sabaran nalai palu-palu na sabanis sekena Nabi Muhammad pale iya. Nah, jadi orang kafir juga nanti ditanya di kuburan itu, orang munafik juga akan ditanya. Kenapa? Untuk memberikan kepuasan kepada dia. Nah, sabah iya kodena le tanai, le pejine bawa mi pacalang. Bisa saja dia protes toh. Ya apa kupura kalau tanai dia misangnya, ikut satu pani kata suruh dia misangi. Nah, le podan ni, ina roden le podangir. Maka da lada raita wala talaita. Mato bawa mudika gamapu, sembara mujama. Nah, jadi intinya orang non muslim itu juga nanti ditanya dalam kuburan. Kemudian yang kedua, pertanyaan degaga tu mapa suru. Na purapo ki mapa suru ini wanina. Do. Iya ro tawe wedding mapa suru, seharusnya dia mendekat tapi mabela manang ni. No man itu matewe. Terpaksa ini dalam keadaan terpaksa. Makanya begini. Tadi saya sudah katakan bahwa dalam sahih fikih sunnah itu degaga nampa silengan. Orang itu gak mati nama kun itu gak matewe, pokoknya dilarang. Napa suruh kupura ki melakukan hubungan suami istri. Nah, akan tetapi dalam buku patuannya Syekh Atia Sakar itu dia mengatakan bahwa ada pendapat Pak Ajia bahwa kupura ki mapasuru wanina ia mirena wa ditapasuru makun remi. Ya kepada orangnya tidak jadi masalah. Nah, bisa dipahami. Pekuni ko dalam keadaan darurat yang dinamakan dalam keadaan darurat desisa nagaga tokoro wadiki makae kege keluarga de noko mapasuru jolo banyak juga dia yang salah paham nase ke rumah pasuru mapampengi tanah makoi padahal tenne itu ya rumah pasuru rumah palinna to mate di yang lah itu nama sana mapasuru. Nah, jadi seperti itu Pak Haji. Jadi ko dalam keadaan darurat desisa nagaga kana we goreng nggak darurat tu bihul mahzurat. Tapi kung kamu tolengnya aja nih kecuali orang yang mati. Nah, pendapat na Syekh Atia Sakar ulama itu tadi maka dapat dimu kuma orani makanya nari pakir. Nah, saya kira seperti itu. Masih ada yang mau bertanya? Nah, tapi lewat di waktu
Nah, karena sudah lewat waktunya, kalau ada yang bertanya nanti di bawah sini, atau nanti insya Allah kita akan sambungin pengajian. Ya, mari kita sama-sama berdoa, minta kepada Allah mudah-mudahan nama seki ilolon guru tak, mudah-mudahan kasih salam ala kiburu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannatak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.